Masih banyaknya pencari kerja pencakar yang belum mengetahui mekanisme pendaftaran AK1 online. Disnaker Kota Banjar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan terbaru dari pemerintah. Kasih penempatan tenaga kerja Disnaker Banjar Hera Rahmatin Barokah mengatakan, sesuai instruksi dari pemerintah pusat bahwa setiap daerah saat ini harus menerapkan pembuatan AK1 secara online. Khusus di Kota Banjar sudah menerapkan sistem tersebut sejak tahun 2021. Namun meski sudah online tapi masih banyak yang belum mengetahui mekanismenya. Untuk bisa mendapatkan AK1 atau kartu kuning, pencakar terlebih dahulu harus daftar melalui website kemnaker.go.id atau yokitakerja.kemnaker.go.id. Setelah mengisi form pendaftaran akun, mengisi dan melengkapi data yang ada di dalam website tersebut, baru kemudian datang ke Disnaker. Saat datang ke kantor Disnaker, pencakar hanya membawa berkas berupa fotokopi KTP dan ijazah terakhir serta foto ukuran 3x4 2 lembar. Setelah itu petugas nantinya memverifikasi datanya baru kemudian pencakar mendapatkan AK1 tersebut. Meski sudah berbasis online dan pencakar harus datang membawa berkas sebagai antisipasi apabila sistem terjadi error, sehingga data mereka yang ingin kerja masih aman. Menurutnya seharusnya sistem online memang sudah benar-benar semuanya daring tanpa harus datang ke Disnaker membawa berkas fisik dan sudah bisa mencetak sendiri. Namun karena berbagai hal khususnya sistem itu sendiri, sehingga masih belum memungkinkan masyarakat bisa mencetak sendiri kartu kuning tersebut. Selain itu, saat pendaftaran secara online, pencakar selain memasukkan data ke pemerintah pusat juga bisa mendapatkan informasi seputar lowongan pekerjaan di website resmi tersebut. Sehingga hal itu bermanfaat untuk menjadi pilihan bagi mereka yang belum memiliki rencana kerja yang matang. Bahkan pihaknya pun terus melakukan sosialisasi ke perusahaan yang ada di Banjar agar mereka terus memasukkan informasi terbaru loker ke website tersebut. Hal itu agar memudahkan warga Kota Banjar yang sedang mencari kerja tidak perlu jauh-jauh keluar kota padahal di wilayahnya sendiri ada lowongan pekerjaan. Pihaknya pun mengimbau agar masyarakat dalam mencari informasi pekerjaan melalui pihak-pihak yang resmi yakni pemerintah. Hal ini sebagai langkah agar terhindar dari penipuan loker yang cukup marak. Sehingga ia berharap minimalnya masyarakat bertanya ke Disnaker agar mendapatkan arahan terbaik untuk masalah pekerjaan. Saat ini warga Kota Banjar khususnya masih banyak yang belum mengetahui bahwa pembuatan AK1 itu atau biasa mereka tahu itu kartu kuning sekarang sudah harus online ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu mereka datang ke sini itu bisa secara langsung ya, manual. Nah, kalau saat ini semua yang datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk membuat kartu kuning atau AK1 itu harus secara online dan harus masuk di website. Yang pertama, mereka yang akan membuat AK1 itu harus masuk di website dulu. Website kemenaker.go.id atau ayokitakerja.co.id. Itu dulu masuk ke website itu. Nanti di sana akan muncul langkah-langkah yang harus diisi oleh para pencari kerja atau pembuat AK1 online seperti itu. Nah, nanti sebenarnya ini yang dinamakan online itu kan seharusnya sudah harus bisa di print langsung oleh mereka. Tapi saat ini tetap mereka setelah mengisi di website itu mereka tetap harus ke Dinas Tenaga Kerja. Yang pertama untuk menyerahkan persyaratan. Nah, persyaratannya ada 3. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua fotokopi ijazah terakhir, dan yang ketiga menyerahkan pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Nah, setelah mereka mengisi itu mereka harus tetap ke dinas untuk menyerahkan berkas itu. Karena apa? Karena kita mengantisipasi ketika sistem error kita masih punya data para pencari kerja yang sudah dibukukan. Nah, untuk itu mereka tetap harus ke dinas. Kemudian setelah sampai di dinas akan diverifikasi. Ya, diverifikasi data mereka sudah betul, semuanya sudah diupload, termasuk ijazahnya juga dan sebagainya. Ketika ada kendala mereka bisa langsung bertanya. Nah, setelah itu akan diverifikasi dan kalau sudah betul-betul sesuai dengan ijazah dan sebagainya, baru kita akan cetak dan akan ada tanda tangan di situ. Nah,
Setelah itu baru difotokopi sebanyak yang mereka butuhkan untuk dilegalisir, seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya fasilitas website ini, masyarakat mendapatkan informasi lowongan kerja itu bisa langsung. Kemudian juga terhindar dari penipuan-penipuan ya yang mengatasnamakan perusahaan mencari pekerja padahal mereka itu tidak benar. Nah, kalau melalui website ini mereka bisa melihat, minimal mereka bertanya ke dinas. Insya Allah kami setiap saat mengadakan keliling ke tiap perusahaan yang ada di Kota Banjar khususnya itu untuk mencari lowongan kerja dan kita share di Infoloker Kota Banjar. Muhafid, Harapan Rakyat, Banjar.